Kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk pada materi terkait dengan rangkaian kapasitor. Oke. Secara umum, rangkaian kapasitor itu terdiri atas dua. Ada yang disebut dengan rangkaian seri kapasitor dan ada yang disebut dengan rangkaian paralel kapasitor. Atau mungkin bahkan ada rangkaian yang merupakan gabungan dari paralel dan seri dalam satu rangkaian tertentu. Nah, yang pertama kita lihat adalah rangkaian paralel. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Ini ada tiga kapasitor C1, C2, dan C3 terhubung secara paralel dan terkoneksi juga langsung dengan baterai atau beda potensial V. Nah, kata misalkan ini adalah delta V beda potensialnya. Kemudian gambar yang bagian kanan itu adalah rangkaian ekivalensinya, yaitu CP sama dengan C1 plus C2 plus C. Nah, ketika kemudian rangkaian terkoneksi, ya, maka elektron akan ditransfer di antara kabel dan plat kapasitor. Nah, sehingga kemudian jika kemudian besar muatan maksimum yang tersimpan itu pada dua kapasitor tiga kapasitor satu kilo dan Q3, maka dari sini kita kemudian punya bahwa Q itu sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Oke. Nah, untuk kemudian tiap kapasitor, maka dia punya muatan atau misalkan Q1 itu sama dengan C1 dikalikan dengan delta V, kemudian Q2 sama dengan C2 dikalikan dengan delta V, dan Q3 itu adalah sama dengan C3 dikalikan dengan delta V. Oke. Nah, sehingga kemudian kalau kita substitusi persamaan awal, yaitu Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3, maka akan kita peroleh Q sama dengan Q C1 plus delta V plus C2 kali delta V plus C3 dikalikan delta V. Atau kemudian saya bisa tuliskan karena delta V berpotensial pada rangkaian itu adalah sama, pada rangkaian paralel sama, maka delta V saya bisa keluarkan dalam bentuk kurung, yaitu delta V dikalikan dengan C1 plus C2 plus C3. Nah, sekarang itu adalah rangkaian ekivalennya atau kapasitor ekivalennya itu sama dengan muatan total pada kapasitor yang terhubung secara paralel. Maka dari sini kemudian kita bisa menuliskan bahwa kapasitansi ekivalennya itu adalah atau misalkan C ekivalen paralel sama dengan Q dibagi dengan delta V. Maka ini sama dengan C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3. Nah, maka ini berarti kita akan dapat secara umum
jika terdapat N kapasitor, jika terdapat N buah kapasitor, maka kapasitansi ekivalennya itu kita tuliskan sebagai C paralel, ini sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus 19 Cn. Ini untuk rangkaian paralel pada kapasitor. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa kapasitansi ekivalen paralel atau kapasitansi paralel itu adalah merupakan kombinasi dari setiap kapasitor yang terhubung secara paralel, atau dengan kata lain merupakan jumlahan dari setiap kapasitansi tiap-tiap kapasitor C1, kapasitor C2, dan kapasitor C3. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rangkaian seri. Lihat, ini rangkaian seri. Nah, sekarang untuk rangkaian seri, kita misalkan 3 buah kapasitor, yaitu C1, C2, dan C3. Ya. Maka kemudian kita akan juga mencari nilai kapasitansi pengganti dari seri atau kapasitansi ekivalen dari 3 kapasitor ini. Nah, untuk mengetahui besar kapasitansi pengganti atau kapasitansi ekivalensinya, maka kita tentu harus menghubungkannya dengan sumber tegangan V. Seperti pada gambarnya, tegangan V menuju AV. Nah, sehingga kemudian setiap kapasitor maka dia punya tegangan V1, kemudian C2 ada tegangan V2, dan C3 ada tegangan V3. Juga kemudian ada masing-masing muatannya Q1, Q2, dan Q3. Nah, pada rangkaian yang disusun secara seri, maka muatan yang terdapat dalam masing-masing kapasitor itu sama besarnya. Jadi, yang pertama, muatannya dari Q1 sama dengan Q3, Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Nah, kemudian muatan negatif ya yang berada di plat ini, anggaplah ini di plat bawah ini, maka kapasitor C1 berasal dari elektron yang ditarik dari kapasitor C2 dan juga C3 sampai seterusnya. Nah, sehingga kemudian besar muatan positif pada plat kiri kapasitor C2 itu persis sama dengan besar muatan negatif pada kapasitor C1. Nah, sehingga kemudian kita jumlah tegangannya itu adalah merupakan jumlahan dari tiap-tiap tegangan pada kapasitor C1, V1, C2, V2, C3, V3. Sehingga jumlah tegangannya ini sama dengan V sama dengan V1 untuk kapasitor C1 plus V2 untuk kapasitor C2 plus V3 untuk kapasitor C3. Nah, sekarang karena kemudian dia terhubung dengan tegangan, ya, ada relasi kemudian antara tegangan V, kemudian kapasitansi, dan muatan, di mana kita tuliskan sebagai V1 itu adalah sama dengan Q1 dibagi dengan C1. C1. Kemudian V2, maka ini sama dengan Q2 dibagi dengan C2. Dan V3
itu sama dengan Q3 dibagi dengan C3. Nah, sementara itu kemudian untuk kapasitor pengganti atau CS-nya atau kapasitor ekivalensinya, maka besar V-nya itu adalah V sama dengan dibagi dengan C. Nah, sehingga kemudian kalau kita substitusi persamaan ini dalam persamaan V sama dengan V1 plus V2 plus V3, maka akan kita dapati persamaan bahwa Q per C sama dengan Q1 per C1 plus Q2 per C2 plus Q3 per C3. Nah, sementara itu kemudian disebutkan bahwa Q1, Q2, Q3 itu sama dengan Q. Maka berarti persamaan ini dituliskan menjadi yang ini adalah Q, yang Q2 sama dengan Q, dan Q3 juga sama dengan Q. Atau kemudian kita tuliskan menjadi Q-nya itu bisa antara ruas kiri dan ruas kanan itu saling menghilangkan sama dengan 1. Ini sama dengan Q. Kemudian di sebelah kiri juga demikian. 1. Kemudian maka kemudian saya peroleh persamaan ini menjadi seperti sama dengan 1/1 plus 1/2 plus 1/3. Atau kemudian kita simpulkan bahwa ini adalah 1/CS, yaitu kapasitasi kapasitor pada rangkaian seri sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Nah, jika terdapat kemudian N kapasitor, maka besar dari kapasitansi penggantinya atau serinya itu plus 1/Cn sampai pada 1/Cn, di mana N itu dari I sama dengan 1 sampai N. Oke. Tadi kita sudah dapatkan untuk rangkaian seri itu adalah 1/CS sama dengan 1/1 plus 1/C2 plus 1/C3. Sementara untuk rangkaian paralel, CP-nya itu sama dengan C1 plus C2 plus C3 sampai pada Cn untuk jika terdapat N buah kapasitor.